Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang sholat sebagai mestinya dan terlaksananya. Kelompok 2 terdiri dari saya sendiri, Faisal Radani, Siti Madiyah, dan Siti Tria Ramadhani. Hakikat sholat. Ibnu Qayyim rahmatullah menguraikan hakikat sholat, tidak dapat diragukan bahwa sholat merupakan perkara yang sangat menggembirakan hati bagi orang-orang yang mencintainya, dan merupakan kenikmatan ruh bagi orang-orang yang mengesahkan Allah. Puncak keadaan orang-orang yang jujur dan parameter keadaan orang-orang yang meniti jalan menuju kepada Allah. Kelalaian hati di antara sholat yang satu dengan sholat yang lain mempengaruhi panggilan sholat. Sholat adalah indera hati. Sholat adalah hujan yang bermanfaat bagi hati. Satu, agar sholat adalah menghadapkan hati dan jiwa kepada Allah dengan cara yang dapat mendatangkan perasaan takut dan cinta kepadanya, serta menumbuhkan dalam jiwa akan kebesarannya. Sedangkan jiwa sholat adalah menghadap Allah dengan khusyuk, ikhlas, dan kesadaran baik dalam berzikir maupun memuji. Mengapa Allah mewajibkan sholat? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kautsar ayat 2, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Ayat tersebut menunjukkan betapa pentingnya menjalankan ibadah yang satu ini. Bahkan Allah mengancam manusia yang lalai dalam mengerjakan sholat dengan ancaman yang keras dalam surah Al-Ma'un ayat 4-5. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dengan sholat. Allah memerintahkan untuk sholat sebagai pembeda antara yang mukmin dan yang kafir. Selain itu, sholat juga ibadah yang membuat kita lebih dekat dengan Allah. Dalam sebuah hadis qudsi dikatakan, semua hamba kepadaku seperti yang aku fardukan kewajiban padanya, dan tidak henti-hentinya seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, sehingga aku mencintainya. Maka aku menjadi telinga yang ia pergunakan untuk mendengar, menjadi mata yang ia pergunakan untuk melihat. Jika ia meminta padaku, sungguh aku memberikan, dan bila ia berdoa padaku, aku akan mengabulkan. Kemudian Dr. Alexis Carrel, seorang pemenang Nobel dalam bidang kedokteran, memberikan pernyataan seperti berikut. Sholat memunculkan aktivitas pada perangkat tubuh dan anggota tubuh, bahkan sebagai sumber aktivitas terbesar yang dikenal sampai saat ini. Berikut ini merupakan beberapa rahasia dari berbagai gerakan sholat dan aktivitas sirkulasi darah dalam urat. Yang berdiri merupakan gerakan pertama dalam sholat. Dalam posisi ini, seorang berdiri tegak namun rileks, kaki merenggang selebar jarak antara dua paha tubuh, tangan kanan memegang tangan kiri. Posisi ini sebagai awal pembukaan diri. 2. Rukuk. Posisi ini menempatkan jantung berada dalam satu garis horizontal dengan pembuluh darah berulang besar sebagai ganti dari letak asalnya, yaitu dalam posisi lebih tinggi dari pembuluh darah tulang tersebut. Posisi ini merupakan aliran darah untuk kembali dari posisi ini menempatkan jantung berada. Gerakan ini membantu menarik nafas yang dalam, lalu diikuti pengeluaran nafas tersebut dari arah yang berlawanan dengan kuat. Diafragma kembali dalam posisi lebih tinggi, rongga perut tertekan ke tempat yang lebih rendah, dada berada dalam posisi lebih tinggi dari desakan udara sehingga mengurai terpancarnya darah ke rongga dada. Aliran darah yang telah berada pada rongga kaki mempunyai kesempatan leluasa untuk berjalan cepat menuju rongga perut, di mana urat-urat yang sedang siap menerima darah yang tengah berjalan dari arah kaki.
gerakan dari berdiri menuju sujud. Gerakan ini membangkitkan semua proses pompa darah urat samping secara maksimal dan seaktif mungkin. Gerakan tersebut memompa darah pada urat kaki, menyemprot betis, menyemprot paha di samping dan menyemprot langit. Tujuan memeras darah urat yang terdapat dalam jaringan darah menuju urat kecil dan dilanjutkan ke urat besar. 5. Gerakan sujud. Gerakan ini memunculkan sirkulasi darah yang sempurna seakan dengan menarikkan keranjang gravitasi bumi, mengencangkan punggung, menjadikan otot yang bersandar pada punggung mengalirkan darah dengan tegas menuju aliran darah yang memancar dalam nadi darah besar yang pada saat itu berada dalam posisi lebih tinggi dari posisi keberadaan jantung. Tujuan dan fungsi sholat. Tujuan sholat yang pertama, melaksanakan kewajiban kepada Sang Khalid sebagai seorang muslim yang baik. Yang kedua, sebagai tanda kepatuhan umat muslim kepada Sang Khalid. Yang ketiga, sebagai pembeda antara muslim dan non-muslim. Yang kedua, secara umum. Yang pertama, mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menghidupkan rasa takut kepada Allah. Yang ketiga, menyuburkan pokok-pokok dan asas-asas tauhid. Yang keempat, tali penghubung yang menghubungkan hamba dengan Allah Khalidnya. Yang kelima, mendidik dan melatih kita menjadi orang yang tenang. Yang keenam, dapat menghadapi segala kesusahan dalam hati. Yang ketujuh, menghilangkan tabiat laba. Yang ke-8, tidak takut kemiskinan dan kepapaan karena banyak mengeluarkan harta di jalan Allah. Yang ke-9, menghasilkan ketetapan pendirian. Yang ke-10, mengekalkan kita mengerjakan kebijakan. Yang ke-11, memelihara aturan-aturan disiplin. Yang ke-12, menjadi penghalang untuk mengerjakan kemungkaran dan keburukan. Dan yang terakhir, menyebabkan kita berani meninggalkan maksiat dan tidak berani meninggalkan taat. Akhlak dalam sholat. Pengaruh sholat memang tidak dapat dijadikan tolak ukur untuk mengeneralisasi dan menghukumi kepribadian semua orang. Tetapi paling tidak dalam ayat ini Allah menjelaskan sikap seorang manusia dari sudut pandang karakter dan watak atau tabiat yang dibawanya. Sholat itu membersihkan jiwa, menyucikan dan mengkondisikan seorang hamba untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia dan takarub dengannya di akhirat. 1. Keterkaitan sholat dan akhlak. Sinergis sholat dan sabar, sebuah hari harmoni. Sejatinya, sholat adalah ibadah paripurna yang memadukan olah pikir, olah gerak, dan olah rasa, sensibilitas. Ketiganya terpadu secara selaras, kontemplasi dan riyada yang terintegrasi sempurna, saling melengkapi dari dimensi perilaku atau lisan al-bayan, respon motorik, rasionalitas, menempatkan diri secara profesional, dan kepekaan terhadap jati diri, kepekaan dan keharusan untuk merasakan cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini adalah nilai-nilai akhlak yang terkandung dalam proses menjalankan ibadah sholat. Yang pertama, latihan kedisiplinan. Yang kedua, latihan kebersihan. Yang ketiga, latihan konsentrasi. Yang keempat, latihan sugesti kebaikan. Yang kelima, latihan kebersamaan. Hikmah dalam sholat. Abdullah Al-Maududi menjelaskan bahwa hikmah ibadah sholat tersebut diantaranya kesadaran kedudukan sebagai budak, rasa berkewajiban, latihan kepatuhan, menimbulkan rasa kepatuhan kepada Allah, kesadaran akan hukum Allah, praktek kebersamaan.
Zakia Derajat menyatakan bahwa sholat 5 waktu merupakan latihan bagi pembinaan disiplin pribadi. Dan jika sholat itu dikerjakan secara berjamaah, juga mengandung hikmah komunikasi langsung antara anggota masyarakat sehingga selalu menguasai situasi up-to-date yang sangat diperlukan dalam kehidupan harmonis bermasyarakat, di samping menumbuhkan persaudaraan persamaan, solidaritas, keluarga, dan sebagainya. Hikmah ibadah sholat sangat besar bagi kehidupan umat Islam, baik dari segi kehidupan pribadi maupun masyarakat. Pelaksanaan sholat itu sendiri telah menunjukkan adanya rasa kepatuhan diri seseorang terhadap Khalik-Nya, serta menunjukkan adanya rasa syukur terhadap segala apa yang dianugerahkan Allah, sehingga seorang hamba berhadapan dengan Tuhannya untuk menyampaikan segala puji-pujian yang maha agung. Makna spiritual dalam sholat. Yang pertama, menyelami hakikat sujud. Sayyidina Ali mengatakan, kita memiliki filosofi dua sujud. Sujud pertama mengingatkan kita bahwa manusia berasal-usul dari tanah. Dari tanah ia diciptakan dan tumbuh menjadi makhluk hidup yang diberi kepercayaan sebagai khalifah di bumi dengan segala aktivitasnya. Meski demikian, setiap manusia mempunyai ajal dan pada akhirnya juga ia kembali ke tanah, masuk ke liang lahat, dan kembali menjadi tanah. Bangkit dari sujud mempunyai makna eskatologis. Yang kedua, rahasia di balik sholat. Seseorang yang sholat berarti melakukan hubungan langsung atau direct connecting dengan Allah SWT. Dengan demikian, terciptanya rasa aman, tenang, damai, indah, sejuk, dan lapang di dada seperti yang dilukiskan Allah dalam ayat, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerukan, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Quran Surat At-Taha. Yang ketiga, rahasia bangkit dari sujud. Secara spiritual, sujud juga bisa dimaknai pencurahan dan penyerahan secara total atau tafwid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disyaratkan dalam Al-Quran. Surat Al-Qari'ah 101 ayat 5. Ia merasakan kedamaian sejati karena sudah berada di dalam puncak pencapaian. Ia berada dalam suasana batin al-taraki ila al-hadra al-hadiyah. Pendakian menuju penyatuan dengan wujud al-hadiyah. Yang keempat, rahasia salam. Ketika dalam tasyahud, orang yang bersangkutan merasakan sebuah perasaan misteri, seolah-olah ia merasa seperti terbebas dari beban-beban yang selama ini menggunung di pundaknya. Kepasrahan total yang dirasakannya membuat beban berat yang menggunung itu berterbangan bagaikan kapas yang halus, seperti yang dilukiskan dalam ayat watakun al-jibal al-manfus, dan gunung-gunung seperti bulu yang berterbangan. Quran Surat Al-Qari'ah. Ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat. Barang siapa melalaikan sholat, Allah SWT akan menyiksa dengan siksaan. 6 siksaan di dunia, 3 siksaan ketika meninggal, 3 siksaan di alam kubur, 3 siksaan saat bertemu dengan Allah SWT. Orang yang meninggalkan sholat karena urusan dunia akan celaka nasibnya, berat siksanya, merugi perdagangannya, besar musibahnya, dan panjang penyelesaiannya. Ia benci Allah, akan mati dalam keadaan tidak Islam, tinggal di neraka jahim atau kembali ke neraka Hawiyah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, barang siapa meninggalkan sholat hingga terlewat waktunya lalu mengadanya, ia akan disiksa di neraka selama 1 hukum, sama dengan 80 tahun. Sedangkan ukuran 1 hari di akhirat adalah 1000 tahun di dunia. Demikian tertulis dalam kitab Majlisus Al-Akbar. Sekian dari presentasi kami. Bila ada salah kesalahan dari kata kami, mohon maaf. Saya akhiri. Wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.